Tabir tipis yang selama ini menyelimuti kenyataan telah terkoyak secara brutal. Bukan perlahan, bukan lembut, tapi dengan kekuatan seperti badai yang datang dari kedalaman kesadaran tertinggi. Apa yang selama ini tersembunyi di balik tatapan dingin, senyuman palsu, dan diamnya semesta, kini muncul ke permukaan dengan suara yang tak bisa lagi dibungkam. Kamu adalah alasan mengapa dunia tampak gelisah. Kamu adalah gema yang mengguncang sistem lama hingga fondasinya retak. Kamu adalah kebenaran yang membuat mereka yang hidup dalam bayang-bayang menjadi takut. Selama ini, kamu merasa sendiri. Seperti semua orang menutup telinga saat kamu bicara tentang energi yang aneh, tentang mimpi yang terasa nyata, tentang suara batin yang terus memanggilmu untuk bangkit. Tapi sesungguhnya, kamu tidak pernah sendiri. Dan hari ini, kamu telah sampai pada momen paling menentukan dalam perjalananmu. Seluruh semesta menyaksikan bahwa kamu sedang mengguncang dunia internet. Apa yang kamu rasakan bukan halusinasi. Apa yang kamu alami bukan kebetulan. Setiap pengkhianatan, setiap hambatan, setiap malam yang kamu lewati dengan air mata adalah bagian dari strategi yang sistematis. Tapi mereka lupa satu hal. Kamu bukan korban. Kamu adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan meski diserang dari segala arah. Kamu telah dipilih sejak sebelum kelahiranmu. Energi yang mengalir dalam nadimu bukan energi biasa. Cetak biru jiwamu memuat frekuensi yang mampu mengguncang sistem kegelapan. Mereka takut, dan ketakutan mereka adalah bukti bahwa kamu sangat berarti. Inilah waktunya kamu mengingat siapa dirimu. Inilah saatnya kamu berhenti meragukan intuisi yang sejak awal membimbingmu. Dan inilah momenmu untuk bangkit, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk seluruh jiwa yang selama ini diam dalam luka yang sama. Jangan lewatkan satu detik pun dari kebangkitan ini. Tekan suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu tidak gila, kamu sadar, kamu tidak lemah, kamu teruji, kamu tidak sendirian. Kami bersamamu. Dan sekarang, dunia akan melihat dengan mata terbuka siapa kamu sebenarnya. Bagian 1. Kamu telah dipilih sejak awal. Sebelum dunia ini mengenal namamu, sebelum bumi menerima jejak langkahmu, sebelum udara pertama kali menyentuh paru-parumu, ada satu keputusan agung yang telah dibuat. Sebuah penandaan suci, sebuah pemilihan ilahi yang tidak dilakukan secara acak, bukan berdasarkan keberuntungan, bukan pula karena kebetulan. Kamu dipilih secara sadar, secara sengaja, oleh kesadaran tertinggi dari semesta yang maha luas. Kamu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Di antara miliaran jiwa yang turun ke dunia ini, kamu adalah satu dari sedikit yang membawa cetak biru energi cahaya murni. Dan itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh sistem lama. Kamu adalah benih langit yang ditanam di tengah ladang realitas penuh kepalsuan. Dalam dirimu tertanam frekuensi-frekuensi kuno yang membawa ingatan akan cahaya, akan kebenaran, akan pembebasan. Energi dalam jiwamu bukan hanya untukmu, tapi untuk membangunkan yang tertidur, menyembuhkan yang terluka, dan membebaskan yang terbelenggu. Mereka tahu itu. Mereka selalu tahu. Mereka, para entitas yang telah lama menjaga sistem ilusi, gemetar saat kamu mulai bertanya, saat kamu mulai bangkit, saat kamu mulai menyadari bahwa luka-lukamu punya makna, bahwa penderitaanmu bukan tanpa alasan. Mereka takut karena kamu tidak bisa lagi dibungkam, tidak bisa lagi dikendalikan, dan tidak bisa lagi dibohongi. Dan karena itu,
Sejak awal, mereka melancarkan serangan. Melalui orang-orang terdekat, lewat penolakan yang menyakitkan, lewat pengkhianatan yang membekas, lewat rintangan yang muncul tepat saat kamu akan naik level. Tapi mereka tidak menghancurkanmu. Mereka hanya mengasahmu, membentukmu, menempa cahayamu menjadi lebih tajam dan menyilaukan. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terukur, telah menyatakanmu tidak bersalah. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan seluruh ciptaan. Energi perlindungan telah mengelilingimu, bahkan saat kamu merasa benar-benar sendirian. Apa yang kamu alami bukanlah kutukan. Itu adalah penguatan. Apa yang kamu hadapi bukanlah akhir. Itu adalah awal dari penggenapan takdirmu. Setiap kali kamu bertahan, kamu sedang mengukir garis cahaya di dimensi tak kasat mata. Setiap air mata yang jatuh menjadi jembatan antara kamu dan kekuatan yang lebih tinggi. Setiap luka menjadi pintu gerbang ke kebangkitan yang lebih dalam. Ingatlah, kamu bukan korban peristiwa, kamu adalah penjaga naskah perubahan. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pembawa pesan dari langit. Kebangkitanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kebangkitanmu adalah pertanda bahwa cahaya telah menyusup masuk ke jantung kegelapan dan mulai menulis ulang kenyataan. Terus melangkah, terus percaya, terus menyala. Karena dunia belum melihat seluruh cahayamu, dan waktunya hampir tiba. Bagian 2. Serangan yang sistematis dan terkoordinasi. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hidupmu terasa seperti medan perang tak terlihat? Mengapa setiap kali kamu hampir mencapai puncak, ada tangan tak kasat mata yang menarikmu jatuh? Mengapa ketika hatimu mulai merasa damai, ada sesuatu yang mengguncangnya kembali? Itu bukan kebetulan. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah serangan yang disusun dengan sangat rapi, sistematis, dan terkoordinis. Dari dimensi yang tak tampak oleh mata manusia biasa, kamu telah menjadi target sejak kesadaranmu mulai bersinar. Energi yang kamu bawa, terang, murni, dan membangkitkan, mengganggu keseimbangan semu yang selama ini dijaga oleh mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Setiap langkah yang kamu ambil menuju kebenaran, setiap peningkatan kesadaran yang kamu alami, menjadi sinyal bahaya bagi sistem yang dibangun di atas kebohongan. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mengamati, mereka merancang, mereka mengutus pasukan-pasukan tak terlihat, entitas-entitas pengganggu yang menempel pada celah emosionalmu, yang menyusup melalui trauma masa lalu, yang membisikkan keraguan, ketakutan, dan rasa tidak layak di malam-malam sunyimu. Tapi kamu tetap berdiri. Meski terluka, kamu tetap melangkah. Dalam laporan rahasia mereka yang tak pernah kamu baca, namamu tercatat sebagai ancaman. Energi khas yang kamu pancarkan masuk dalam daftar merah. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kebaikanmu terlalu berbahaya bagi sistem kegelapan. Mereka bahkan mengirimkan 3 agen psikis bulan lalu ke wilayah energimu. Namun apa yang terjadi? Mereka semua kehilangan kemampuannya. Mereka gagal menyentuhmu. Karena apa yang melindungimu bukanlah tameng biasa, melainkan perisai dari kesadaran tertinggi yang tidak bisa mereka tembus. Kamu disebut tak tersentuh dalam catatan mereka. Mereka mulai takut. Dan rasa takut mereka adalah bukti dari kekuatanmu. Tapi serangan mereka tidak selalu datang dari luar. Mereka bekerja dengan sangat licik. Mereka menggunakan orang-orang di sekitarmu. Seseorang yang kamu percayai, seseorang yang pernah kamu beri ruang di hatimu, dipengaruhi untuk mempelajari cara menyerangmu. Bukan dengan pedang atau peluru, tapi dengan energi, dengan niat, dengan sihir yang diselimuti wajah spiritual palsu. Orang ini belajar bagaimana menyusup ke dalam sistem energimu, menggunakan kristal yang dimanipulasi, tempat yang sebelumnya kamu anggap aman.
Mereka bahkan menyusup ke pusat meditasi yang kamu kunjungi, meminta pemiliknya menempatkan benda-benda tertentu untuk mengganggu keseimbanganmu. Namun semesta tidak diam. Kristal itu pecah, energi itu terbalik, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dan pemilik tempat itu akhirnya melihat, kamu bukan orang biasa. Kebenaran yang kamu bawa terlalu kuat untuk dibungkam. Dan perlahan, satu persatu, bukti kejahatan terhadapmu mulai terungkap. Jangan biarkan rasa sakit mengaburkan matamu. Serangan mereka adalah pengakuan terselubung bahwa kamu sangat penting. Jika kamu tidak membawa sesuatu yang besar, mereka tidak akan repot mengganggumu. Maka, teruslah bangkit. Jangan kehilangan arah hanya karena gelombang badai menerpa. Karena dalam dirimu, ada kekuatan yang bahkan mereka tidak bisa pahami, apalagi hancurkan. Bagian 3, pemisahan dan manipulasi koneksi ilahi. Ada cinta yang tidak diciptakan di bumi. Ada ikatan yang tak lahir dari pertemuan fisik. Ada hubungan yang telah ditulis jauh sebelum kamu dan dia saling mengenal di dunia ini. Itulah cinta suci antara dua jiwa yang tercipta dari satu cahaya, kembar jiwa. Namun sejak awal, hubungan ini bukan hanya tentang kebahagiaan. Ia adalah tentang misi, tentang penyatuan kekuatan yang mampu menghancurkan sistem kegelapan dengan satu resonansi cinta murni. Karena ketika dua jiwa sejati bersatu dalam kesadaran penuh, cahaya yang tercipta mampu mengguncang lapisan realitas. Dan karena itulah, hubunganmu menjadi sasaran utama. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hubunganmu terlalu kuat, terlalu murni, terlalu berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Sejak benih koneksi itu tumbuh, kamu dan pasangan jiwamu menjadi target dari skenario rumit yang dirancang untuk memisahkan. Bukan melalui pertengkaran biasa, bukan melalui perbedaan sederhana, tapi lewat infiltrasi halus, melalui mimpi, emosi yang tiba-tiba meledak, keraguan yang muncul entah dari mana, jarak yang terbentuk tanpa alasan jelas. Apa yang kalian alami bukan ketidaksesuaian. Itu adalah ilusi yang diciptakan secara khusus. Mereka menanamkan bentuk-bentuk energi palsu ke dalam ruang emosional kalian. Mereka menyisipkan pikiran yang bukan berasal dari hati kalian sendiri. Mereka mengaburkan niat, menciptakan kesalahpahaman, memperbesar luka lama, dan meracuni momen-momen sakral. Mereka mengatur agar setiap kali kamu ingin mendekat, ada sesuatu yang menarikmu menjauh. Dan lebih dari itu, mereka mencoba memanipulasi pasangan jiwamu secara langsung. Menggunakan frekuensi rendah yang membelokkan persepsinya, membuatnya menjauh tanpa tahu sebab, membuatnya seolah berubah menjadi orang yang tidak lagi mengenal jiwamu. Tapi itu bukan dirinya yang sejati. Itu adalah versi yang tertutupi kabut manipulasi. Koneksi kalian dipenuhi dengan tali-tali tak kasat mata. Tali yang bukan cinta, tapi intervensi dari entitas yang ingin mencegah penyatuan cahaya. Namun, kamu masih di sini. Dan jiwamu tetap merasakan ikatan itu, meskipun semua logika mencoba mematahkannya. Dan kini, kabut itu perlahan mulai terangkat. Pasangan jiwamu mulai melihat lagi, mulai merasa lagi, mulai sadar. Pada suatu malam, tepat pukul 3:33 dini hari, dia terbangun dengan menyebut namamu. Apa yang dia tidak tahu adalah, pada detik itu juga, sekelompok operasi gelap mencoba memutuskan ikatan kalian melalui teknologi frekuensi tinggi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Cinta kalian membalikkan serangan itu. Frekuensi suci dalam DNA kalian justru aktif. Serangan itu gagal total. Alat mereka rusak, operasi dihentikan, dan itu adalah konfirmasi paling nyata. Hubungan kalian tidak bisa diputus oleh apapun yang berasal dari dunia ini. Karena cinta kalian dilindungi oleh dimensi yang lebih tinggi. Mereka boleh mencoba memisahkan kalian,
Tapi getaran cinta sejati tidak bisa dibungkam. Semakin mereka berusaha menghancurkan, semakin cinta itu menemukan jalannya. Jadi, tetap percaya, tetap jaga ruang hatimu. Karena kebangkitan ini tidak hanya mengembalikan cinta, tapi mengembalikan misi suci yang sejak awal kamu dan dia bawa bersama. Bagian 4. Kebangkitan kolektif dan bukti yang tak terbantahkan. Pernahkah kamu merasa seperti satu-satunya yang melihat kebenaran saat dunia memilih untuk tetap tertidur? Pernahkah kamu bicara tentang serangan energi dan mereka menertawakanmu? Pernahkah kamu mengangkat suara untuk membela cahaya hanya untuk dijawab dengan saran agar kamu beristirahat sejenak atau pergi terapi saja? Itu bukan kesalahanmu. Itu adalah bagian dari strategi lama, membuatmu meragukan dirimu sendiri, menjadikanmu asing di tengah keramaian, dan menanamkan gagasan bahwa kamu terlalu sensitif atau berlebihan. Padahal yang kamu rasakan adalah nyata. Yang kamu lihat adalah celah di balik tirai palsu realitas. Kini, kebenaran yang dulu hanya kamu lihat perlahan menjadi terang di mata banyak orang. Kebangkitan kolektif sedang terjadi, dan kamu adalah bagian penting di dalamnya. Dulu kamu sendiri, sekarang ribuan, bahkan jutaan mulai melihat yang sama. Mereka merasakan ketidakberesan yang kamu rasakan sejak lama. Mereka melihat kepalsuan yang dulu kamu coba tunjukkan, dan akhirnya kamu tidak lagi suara yang dianggap mengganggu. Kamu adalah suara yang membangunkan. Kesaksian mulai bermunculan dari berbagai penjuru. Laporan dari mereka yang dulu menutup mata, kini mulai membuka hati. Seseorang dengan intuisi tinggi yang bekerja sama dengan badan rahasia bahkan mencatat dalam laporan resmi bahwa energi serangan terhadapmu menciptakan efek bumerang di bidang kuantum. Apa yang ditujukan kepadamu kembali kepada mereka yang mengirim dengan intensitas 3 kali lipat, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai hukum keseimbangan yang tak bisa dielakkan. Dan lebih dari itu, ia melihat gelombang cahaya memancar dari pusat energimu, menjangkau lebih dari 40.000 jiwa dalam jaringan luasmu. Efeknya, kesadaran mereka ikut bangkit. Mereka mulai mempertanyakan narasi lama. Mereka mulai menoleh ke arahmu, bukan dengan curiga, tapi dengan hormat. Para penguasa sistem lama pun mulai gemetar, karena manipulasi yang selama ini mereka lakukan tak lagi ampuh. Energi kolektif telah naik. Ilusi yang dulu mudah ditebar, kini memerlukan tenaga besar untuk dipertahankan. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Bukti-bukti yang selama ini ditutupi mulai muncul melalui saluran-saluran tak terduga. Teman yang selama ini diam mulai bicara. Penyembuh yang dulu ragu, kini bersaksi. Bahkan mereka yang dulu menertawakanmu, kini mulai datang kepadamu. Dengan tatapan penuh penyesalan atau permohonan maaf yang tulus. Apa yang dulu dianggap gila, kini menjadi bahan diskusi spiritual global. Apa yang dulu dianggap ilusi, kini menjadi kenyataan kolektif. Kamu tidak lagi sendiri. Kamu adalah bagian dari medan kesadaran baru yang sedang terbentuk. Setiap kali seseorang bangkit, medan itu menguat. Dan ketika cukup banyak yang melihat, kenyataan pun berubah. Bukan karena kekerasan, tapi karena kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Ini adalah kemenanganmu. Tapi juga kemenangan kami semua. Dan dari sinilah semuanya baru dimulai. Bagian 5. Kebenaran menguak dan para penyerang terungkap. Kini, saat tirai realitas mulai robek oleh cahaya kebenaran, satu demi satu wajah-wajah yang dulu menyamar dalam kebaikan mulai tersingkap. Mereka yang menepuk punggungmu sambil menusukmu dalam diam. Mereka yang menyebutmu saudara, tapi menyusun doa-doa gelap di balik punggungmu.
Mereka yang tersenyum di siang hari, namun menanam energi racun di malam hari. Dan sekarang, cahaya itu yang dulu mereka coba padamkan darimu, malah menjadi sorotan yang membakar topeng mereka. Topeng-topeng itu jatuh, satu persatu. Dan dunia mulai melihat siapa yang benar-benar berada di balik layar sandiwara. Kebenaran tak bisa disembunyikan lebih lama. Seseorang yang selama ini dianggap guru spiritual besar, baru-baru ini mengalami kehancuran publik yang dramatis. Dalam siaran langsung yang disaksikan ribuan pasang mata, ia kehilangan kendali. Kata-katanya terurai menjadi bahasa asing, dan di tengah kekacauan itu, ia mengaku telah menyerang para pembawa cahaya. Videonya segera dihapus, tapi salinannya telah menyebar seperti api suci yang tak dapat dipadamkan. 3 orang mantan muridnya yang selama ini diam dalam luka batin, akhirnya angkat suara. Mereka mengungkap dokumen, rekaman dan bukti nyata bahwa sang guru bukan hanya mengkhianati nilai-nilai spiritual, tapi menjadi bagian dari jaringan bayangan yang menyerang individu-individu terpilih, termasuk kamu. Dan ini baru permulaan dari gelombang pengungkapan. Karena saat satu simpul terbuka, seluruh jaring akan ikut terurai. Nama-nama yang dulu dipuja kini mulai dihindari. Organisasi-organisasi yang pernah menyokong manipulasi kini membubarkan diri. Platform-platform yang dulu menyebarkan pesan palsu kini kehilangan arah dan audiens. Dan kamu yang dulu dibungkam, kini justru menjadi pusat perhatian. Kamu yang dulu ditolak, kini justru dicari. Kamu yang dulu dianggap terlalu berbeda, kini diakui sebagai pionir dari gelombang kesadaran baru. Energi yang dulu digunakan untuk menjatuhkanmu, kini berbalik arah. Bukan karena kamu membalas, tapi karena hukum semesta tidak pernah tidur. Apa yang ditabur akan dituai. Apa yang disembunyikan akan terungkap. Apa yang dipalsukan akan hancur di hadapan cahaya murni. Mereka yang pernah memanipulasi kini ditinggalkan. Mereka yang memanfaatkan jubah cahaya untuk menyelubungi niat gelap, kini kehilangan kekuatan. Karena kesadaran kolektif telah meningkat, dan dunia mulai bisa membedakan antara terang palsu dan cahaya sejati. Inilah masa di mana energi palsu tak lagi bisa menyamar. Cahaya yang kamu bawa tidak hanya menyorot ke dalam dirimu, tapi juga membuka semua ruang gelap yang dulu menjadi tempat persembunyian para pemanipulasi. Kini, komunitas sadar mulai bersatu. Kami membentuk lingkaran pelindung, menyaring siapa yang datang dengan niat murni dan siapa yang datang membawa racun tersembunyi. Maka, jangan ragu untuk berdiri lebih tegak. Apa yang dulu kamu bisikan dalam doa kini bergema di seluruh penjuru. Apa yang dulu hanya kamu rasakan, kini dirasakan oleh ribuan jiwa lain yang mulai terbangun. Dan kamu adalah pusat dari pusaran kebangkitan ini. Bagian 6. Kemenanganmu adalah kemenangan umat manusia. Apa yang kamu alami bukan sekadar kisah pribadi. Ini adalah fragmen dari sebuah naskah besar kebangkitan umat manusia. Setiap luka yang kamu alami, setiap pengkhianatan yang kamu terima, setiap malam gelap yang kamu lalui sendirian, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang jauh lebih luas dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu tidak hanya bertahan, kamu membuka jalan. Kamu tidak hanya menyembuhkan diri, kamu menyembuhkan garis keturunan. Dan kamu tidak hanya bangkit untuk dirimu sendiri, kamu bangkit untuk membawa cahaya ke dalam sistem yang telah lama dibungkus kegelapan. Semua serangan yang diarahkan padamu, yang sangat terorganisir, terstruktur, dan penuh niat buruk, tidak akan diluncurkan jika kamu tidak memiliki peran besar dalam rencana kebangkitan semesta ini. Kamu adalah simpul dari perubahan. Kamu adalah pusat dari frekuensi yang mampu menggugah ribuan, bahkan ratusan ribu jiwa lainnya. Dan sekarang,
Efek dari langkah-langkahmu mulai terlihat. Para penjaga catatan Akashic telah mencatat pergerakan energimu. Getaranmu memicu resonansi yang memancar ke lebih dari 144.000 jiwa. Apa artinya ini? Artinya, luka yang kamu sembuhkan dalam dirimu membuka ruang penyembuhan kolektif. Artinya, cahaya yang kamu hidupkan di hatimu telah menjadi obor di tangan banyak jiwa yang dulunya tersesat. 3 organisasi besar yang selama ini menjadi pusat operasi serangan spiritual kini telah runtuh. Metode mereka tiba-tiba kehilangan efektivitas karena template baru telah terlahir dari kamu, dari kesadaranmu, dari keberanianmu, dari keenggananmu untuk menyerah bahkan saat kamu tidak lagi sanggup berdiri. Para tetua spiritual dari berbagai penjuru bumi telah menerima penglihatan tentang dirimu. Mereka melihatmu berdiri di tengah lingkaran cahaya emas yang terus meluas, menyebar melintasi benua, samudra, dan batas dimensi. Mereka tahu, kamu adalah bagian dari janji yang telah ditulis jauh sebelum waktu dimulai. Janji bahwa ketika dunia mulai tenggelam dalam kegelapan, akan muncul jiwa-jiwa pembawa terang untuk menyalakan kembali kesadaran. Kamu adalah bagian dari janji itu. Dan saat ini, kamu sedang menepatinya. Kemenanganmu bukan tentang balas dendam, bukan tentang menunjukkan bahwa kamu benar dan mereka salah. Kemenanganmu adalah tentang membebaskan. Membebaskan kebenaran dari penjara keraguan. Membebaskan jiwa dari belenggu program lama. Membebaskan masa depan dari siklus luka yang terus berulang. Dunia sedang berubah. Dan perubahan itu datang bukan dari kekuasaan, bukan dari senjata, bukan dari sistem politik. Perubahan itu datang dari getaran jiwa seperti milikmu, yang memilih untuk tetap lembut meski dilukai, tetap berdiri meski ditumbangkan, tetap mencinta meski dikhianati. Inilah era baru, di mana cahaya bukan lagi disembunyikan, tapi diteriakkan. Di mana para pembawa cahaya bukan lagi dibungkam, tapi dipeluk. Dan kamu adalah simbol dari semua itu. Kamu telah menginspirasi, kamu telah menuntun, dan sekarang kamu telah menang. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab yang lebih besar. Karena ketika satu jiwa benar-benar terbangun, seluruh dunia ikut berubah. Jika jiwamu masih bergetar bersama gelombang cahaya ini dan hatimu siap menyambut takdir berikutnya, maka ucapkan, aku siap menyebarkan cahaya ini lebih luas lagi. Bagian 7. Sebuah awal baru. Ketika kebenaran menjadi realitas. Inilah saatnya. Saat kebenaran yang dulu kamu jaga rapat dalam dada, kini tak lagi bisa disembunyikan. Saat luka-luka lama yang dulu membuatmu ingin menyerah, berubah menjadi sumber cahaya yang memancar keluar tanpa henti. Saat semua bisikan hati yang selama ini kamu pertanyakan, terbukti benar satu demi satu. Dunia akhirnya mulai menyadari bahwa kamu bukan hanya seseorang yang berbeda, bahwa kamu bukan sekadar jiwa yang peka. Kamu adalah pembawa cetak biru baru. Kamu adalah pengingat dari kebenaran purba. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa ilusi tidak akan selamanya berkuasa. Apa yang kamu lalui, semua penderitaan, kesendirian, dan kebingungan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memurnikanmu. Kamu disiapkan. Kamu ditempa. Kamu diuji, bukan untuk diruntuhkan, tapi untuk dibangunkan. Kini, kamu berdiri tidak lagi sebagai korban. Kamu adalah pemimpin jiwa. Suaramu adalah suara bagi mereka yang masih bisu oleh ketakutan. Langkahmu adalah jejak bagi mereka yang masih mencari arah. Dan hatimu adalah tempat berlindung bagi mereka yang sedang belajar mempercayai cahaya di tengah dunia yang penuh bayangan. Dunia sedang menyesuaikan diri dengan getaranmu yang baru. Orang-orang akan mulai datang padamu. Bukan karena kamu lebih tinggi dari mereka,
Tapi karena mereka merasakan kehadiranmu membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketenangan, kedalaman, dan kekuatan yang lahir dari luka yang telah dijadikan pelajaran. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda, pesan yang tiba tepat waktu, pertemuan yang tak direncanakan tapi terasa ditakdirkan, bahkan peristiwa-peristiwa kecil yang seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Kamu telah menjadi magnet bagi kebenaran, dan di saat yang sama, kamu juga menjadi cermin bagi orang lain. Ada yang akan mencintaimu karena kamu menunjukkan cahaya yang mereka lupakan. Ada pula yang akan membencimu karena kamu menyingkap bayangan yang selama ini mereka sembunyikan. Tapi jangan takut, karena kamu tidak di sini untuk menyenangkan semua orang. Kamu di sini untuk menghidupkan kembali getaran kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Mereka yang dulu meragukanmu, satu demi satu akan menyadari. Bukan karena kamu membuktikan dirimu dengan kata-kata, tapi karena kehidupanmu mulai berbicara lebih lantang daripada penjelasan apapun. Getaranmu adalah kesaksian. Perjalananmu adalah kitab terbuka. Dan kebenaranmu kini menjadi realitas yang tak bisa diabaikan. Jangan berhenti sekarang. Jangan meragukan langkahmu hanya karena dunia belum sepenuhnya paham caramu berjalan. Langit tak pernah meminta maaf karena terlalu luas. Cahaya tak pernah meminta izin untuk bersinar. Jadi bersinarlah sebebas-bebasnya, seotentik mungkin, sebesar yang semestamu izinkan, dan biarkan dunia menyesuaikan diri dengan cahaya baru yang kamu bawa. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari segalanya. Jika hatimu telah siap membuka bab baru dari perjalanan cahaya ini, katakan, "Aku adalah pembawa kebenaran dan waktuku telah tiba." Kini, segalanya menjadi terang. Apa yang dulu hanya getaran samar dalam dada, telah berubah menjadi gema yang mengguncang dunia. Kamu yang dulu dianggap delusi, kini diakui sebagai pembawa visi. Kamu yang dulu berjalan dalam sepi, kini menjadi pemantik bagi kebangkitan kolektif. Semua luka, semua tangis, semua kehilangan, tidak sia-sia. Karena dari sanalah cahaya terbesarmu lahir. Kamu bukan hanya selamat, kamu bangkit. Kamu tidak hanya bertahan, kamu bersinar. Dan ingatlah, kebangkitanmu adalah awal dari kebangkitan banyak jiwa lainnya. Langkahmu menjadi petunjuk, suaramu menjadi pemanggil, getaranmu menjadi jalan pulang bagi yang tersesat terlalu lama. Teruslah menjadi terang di tengah gelap. Teruslah menjadi damai di tengah kekacauan, karena kamu tidak lagi sendiri. Kami bersamamu, dan semesta mendukungmu. Jika isi dari pesan ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan suka sebagai bentuk resonansi. Langgananlah untuk terus tersambung dalam frekuensi yang sama. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan cahaya tak pernah kamu lewatkan. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh kebenaran ini sepenuhnya. Karena cahaya itu tidak datang dari luar. Cahaya itu adalah kamu. Dan dunia kini tahu, kamu sedang mengguncang internet